Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenankanlah kami, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang quantum learning. Nah, kami yang beranggotakan yang pertama Inasa Seva Hananun, NPM 0113, kemudian Risa Hoirul Fatimah, NPM 0115, kemudian Sabrina Lisdamaya, NPM 0116, kemudian Dian Arum Pramesti, NPM 0117, kemudian saya Ahmad Fathan Hari Satria, NPM 0118, kemudian Galuh Ayuning Tias, NPM 0119, kemudian Evi Suciati, NPM 0120, kemudian yang terakhir Raffiana Widya Santoso, NPM 0121. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Risa. Terima kasih, Mas Nathan. Yang pertama yaitu profil pencetus dari model quantum learning sendiri. Nah, dialah merupakan perintis atau pencetus dan pengembang utama pembelajaran kuantum di Supercamp. Nah, sebuah Supercamp sendiri yaitu sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Kirkwood, Midwest, yang negara bagian California, Amerika Serikat. Nah, Supercamp sendiri didirikan atau dilahirkan oleh Learning Forum, sebuah perusahaan yang memusatkan perhatian pada hal ihwal pembelajaran guna pengembangan potensi diri manusia. Pada tahap awal perkembangannya, pembelajaran kuantum terutama dimaksud untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah atau ruang-ruang rumah. Nah, lambat laun orang tua dari remaja juga meminta kepada The Partner untuk mengadakan program pembelajaran model kuantum bagi mereka. Mereka telah melihat hal yang telah dilakukan dari model pembelajaran quantum learning pada anak-anak mereka, dan mereka ingin belajar untuk menerapkan teknik dan prinsip yang sama dalam hidup dan karir mereka sendiri. Nah, selanjutnya belajar kuantum. Nah, yang pertama yaitu keseluruhan model yang mencakup kedua teori pendidikan dan pelaksanaan di kelas dengan cepat. Ini merupakan menggambarkan praktek dasar penelitian yang terpadu dan terbaik dalam pendidikan ke dalam keseluruhan yang membuat isi lebih bermakna dan juga relevan bagi kehidupan siswa. Yang kedua yaitu menurut The Partner tahun 2009, quantum learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus fisika yang terkenal dalam fisika kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi, dan ditulis sebagai E sama dengan mc2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rafina. Selanjutnya adalah awal mula quantum learning. Lanjut. Quantum learning pertama kali digunakan di Supercamp, di mana quantum learning merupakan seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran. Quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lazanov, seorang pendidik Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat mempengaruhi hasil belajar
dan setiap detail apapun akan membawa sugesti positif. Lanjut. Quantum learning menurut De Porter dan Hernaki, quantum learning menggabungkan yang pertama ada sugestologi atau pemikiran baru akan mempengaruhi situasi belajar. Kemudian juga menggabungkan teknik pemercepatan belajar atau teknik yang mengoptimalisasikan internal diri dalam peserta didik sehingga memperoleh pengetahuan baru. Dan yang terakhir juga menggabungkan NLP atau program neurolinguistik atau program yang meneliti bagaimana otak mengatur informasi. Ini biasanya menghubungkan antara bahasa dan perilaku peserta didik dengan sehari-harinya di sekolah dengan guru. Selanjutnya akan dibahas oleh Baik, kemudian negara mana yang menerapkan quantum learning? Nah, salah satunya yaitu negara Indonesia. Implementasi quantum learning dengan menggunakan langkah-langkah atau sintaks yang dikenal dengan tandur. Selain itu, pendidik atau guru melakukan pembelajaran dengan beberapa cara, berupa memberi kesempatan peserta didik dalam berpendapat, peserta didik lebih aktif, kemudian terjadi timbal balik antara pendidik atau guru dengan peserta didik, dan membiasakan peserta didik untuk melatih aktivitas kreatifnya. Selanjutnya ada quantum learning. Pengertian dari model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran quantum learning merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan dengan melakukan beberapa inovasi kegiatan pembelajaran dan memberikan motivasi belajar kepada siswa agar siswa semangat mengikuti proses belajar. Jadi model quantum learning dapat melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan kreatif, serta dapat meningkatkan kualitas diri. Dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning ini, membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada sintak quantum learning. Yang pertama adalah tumbuhkan, yaitu menumbuhkan minat belajar dan semangat belajar siswa agar siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua ada alami, yaitu menggunakan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa dengan memberikan contoh pengalaman kehidupan siswa. Kemudian yang ketiga ada namai, yaitu membuat simbol, rumus, kode, rencana, dan strategi dalam setiap konsep. Contohnya seperti menghafal rumus dengan bernyanyi. Kemudian nomor 4 ada ulangi, yaitu mengulangi atau mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dengan memberikan contoh cara atau metode yang relevan. Kemudian yang terakhir ada rayakan, yaitu memberikan apresiasi kepada siswa di setiap pencapaian yang memuaskan. Hal ini mampu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Galuh. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip model quantum learning. Yang pertama ada pembelajaran memiliki tujuan. Jadi sebelum
memulai pembelajaran, guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, yang kedua, menyadari bahwa apapun yang disampaikan dapat berpengaruh pada pembelajaran, seperti kondisi lingkungan, LKS, bahasa tubuh guru, pengaturan tempat duduk, dan inovasi strategi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu setiap keberhasilan harus dihargai atau dirayakan, seperti dengan tepuk tangan atau pujian. Yang keempat, menyadari bahwa pengalaman adalah proses pembelajaran yang mendahului teori. Jadi, pembelajaran efektif apabila siswa sudah mendapatkan informasi secara nyata sebelumnya, kemudian mendapat hakikat apa yang sudah dipelajari. Nah, yang terakhir yaitu menyadari bahwa proses mendapatkan ilmu membutuhkan suatu usaha atau kerja keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Seva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah implementasi quantum learning. Jadi, langkah implementasi quantum learning terdiri dari 8. Yang pertama, kekuatan ambak. Kekuatan ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara akibat-akibat suatu keputusan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Jadi penataan lingkungan belajar sangat diperlukan dalam proses belajar. Dengan penataan lingkungan belajar yang tepat dan efektif dapat mencegah kejenuhan maupun kebosanan siswa, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan konsentrasi. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Langkah memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Siswa memiliki macam gaya belajar yang dipunyai seperti visual, auditorial, dan kinestik. Jadi dalam pembelajaran, guru harus memberikan kebebasan belajar siswa dan tidak hanya terpaku pada satu gaya belajar saja. Yang kelima, membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, tetapi juga bisa mengungkapkan kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya adalah membiasakan membaca. Aktivitas yang cukup penting dalam pembelajaran adalah membaca. Dengan membaca dapat memberikan manfaat seperti menambah wawasan dan meningkatkan daya ingat. Yang selanjutnya, jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, suka bermain, dan suka mencoba hal yang baru. Dengan adanya sifat kreatif ini, maka siswa akan lebih banyak menghasilkan ide-ide yang segar dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga akan lebih baik jika seorang guru melatih kekuatannya dengan baik. Contoh pelaksanaan quantum learning. Contoh pelaksanaan next, Mbak. Contoh pelaksanaan quantum learning yang pertama yaitu ambak. Contohnya, sebelum pembelajaran dimulai, siswa diberikan motivasi. Siswa diajak untuk menghayati manfaat dan kegunaan belajar dari pelajaran yang sudah dipelajari maupun yang akan dipelajari. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Contohnya memberikan gambar-gambar sesuai dengan pembelajaran yang akan dipelajari, memutar musik latar pada saat pembelajaran, di mana berguna untuk memberikan rasa santai kepada siswa ketika mengikuti pembelajaran. Memberikan serta merapikan ruang kelas guna memberikan kesan menarik dan juga nyaman ketika pembelajaran berlangsung.
Next. Yang ketiga, bebaskan gaya belajar. Di sini contohnya membebaskan gaya belajar siswa sehingga guru tidak hanya menggunakan satu gaya belajar, melainkan menggunakan beberapa gaya belajar disesuaikan dengan tingkat modalitas siswa, yaitu modalitas visual, auditorial, dan kinestik. Dan yang keempat, membiasakan membaca. Pada tahap ini, siswa hanya diberikan tugas rumah untuk membaca dan mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang kelima, membiasakan mencatat. Contohnya menyuruh siswa agar membuat ringkasan materi yang berupa catatan tulis susun. Langkah ini dilakukan agar siswa tidak terpaku pada membuat catatan ketika guru menyampaikan materi. Jadi siswa tidak diwajibkan mencatat semuanya, tetapi hanya mencatat yang menurut siswa penting. Dan yang keenam, jadilah siswa yang kreatif. Pada tahap ini kadang tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan waktu dan juga materi pelajaran. Next, melatih kekuatan memori. Pada langkah ini dilakukan dengan mengerjakan soal-soal dari media pembelajaran yang dilaksanakan secara serempak oleh siswa tanpa membuka buku. Dan yang terakhir adalah memupuk sikap juara, yaitu contohnya memberikan penghargaan bisa berupa tepuk tangan, pujian, atau hadiah kepada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari guru atau siswa yang memperoleh nilai tertinggi di kelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Maya. Terima kasih Mbak Inasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi metode quantum learning pada pembelajaran IPA kelas 4, yakni pada materi bentuk energi dan penggunaannya. Next. Pada pembelajaran ini, guru dan siswa banyak melakukan eksperimen atau praktek secara langsung, siswa bekerja secara berkelompok, sedangkan pengerjaan latihan secara mandiri. Media yang digunakan yakni yang pertama ada batu, yang kedua 2 biji salak, yang ketiga alat pengantar panas. Langkah-langkah pelaksanaan quantum learning. Yang pertama, pendahuluan. Guru melakukan apresiasi seperti anak-anak, ada yang pernah mendekatkan tangan kalian pada api yang sedang menyala. Yang kedua, inti, yakni eksplorasi. Pertama, coba apa yang kalian rasakan ketika tangan kalian didekatkan pada nyala api. Yang kedua, guru menjelaskan perambatan bunyi dan mengajak diskusi siswa tentang perpindahan panas. Langkah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Evi. Langkah yang selanjutnya yaitu elaborasi. Nah, seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya oleh Mbak Arum, yaitu mengenai sintaks dari quantum learning itu sendiri, yaitu kita pahami yaitu tandur, atau yang biasa kita sebut tandai, alami, namai, dan diulang atau ulang. R-nya itu rayakan. Nah, pada tahap ini ada elaborasi, yaitu guru bersama siswa melakukan percobaan perpindahan panas, di mana di situ akan menimbulkan rasa demonstrasi siswa. Yang selanjutnya yaitu setelah semua kelompok selesai mengerjakan, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompoknya yang akan ditanggapi oleh kelompok lain dengan mempraktekkan perpindahan panas itu sendiri. Nah, di situ akan menimbulkan demonstrasi siswa. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab, juga meluruskan kesalahpahaman
yang terjadi, memberikan penguatan dan membagikan kartu warna penguatan yang berisi bahwa sifat energi panas dapat berpindah. Perpindahannya dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu radiasi, konversi, dan rasional. Di mana di sini dari siswa dapat menumbuhkan rasa materinya itu diulang. Nah, selanjutnya siswa mencocokkan hasil evaluasi kelompok yang sudah dikerjakan. Kemudian kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi dan paling cepat mengumpulkan lembar evaluasi kelompok dengan buku warna akan mendapatkan penghargaan atau biasanya di akhir evaluasi dan seterusnya sudah biasa kita lakukan pada praktek pembelajaran. Baik, teman-teman. Terima kasih. Itu dari kami, bisa kembali ke Mas Fatan. Ya, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.